pasti nanti merunduk ke bawah. Lihat. Nah, kan? Kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Jadi hantu ini dia ngilangnya ke bawah, nggak terbang ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Seperti biasa, kita akan membahas konten-konten horor, di mana apakah konten horor ini termasuk sebuah konten penampakan nyata, real, atau sebuah rekayasa belaka. Nah, tentunya channel Fakta Inspiratif ini hadir untuk para penonton agar lebih cerdas lagi dalam mengambil sebuah tayangan video pada channel YouTube, di mana sekarang untuk menghalalkan segala cara, orang banyak memanipulasi keadaan. Contohnya yang viral beberapa hari lalu yaitu mandi menggunakan lumpur. Nah, tujuannya adalah sebenarnya kan mengemis, tapi karena kecanduan mengemis ini menjadi viral, sehingga orang-orang tersebut memanfaatkan kemurahan hati seseorang atau kepercayaan orang untuk mau memberi gift kepada mereka. Sementara hal itu sama dengan meminta-minta atau mengemis. Nah, apa hubungannya dengan konten kreator hantu? Ya, kurang lebih seperti itu. Konten kreator hantu pada dunia per-YouTubean, kebanyakan dari mereka hanyalah sebuah penampakan yang di setting belaka, yang dimana sudah ada tim kreatornya yang membahas atau menjadi sebuah penampakan hantu pada video-video tersebut. Nah, sebelumnya saya minta maaf kepada subscriber saya yang alhamdulillah sudah mencapai 7.000 sekian. Masya Allah. Nah, tentunya saya beberapa bulan kemarin belakangan ini saya tidak ada upload video dikarenakan sibuk, antara lain adalah bebenah-benah rumah, di mana saya juga baru pindah rumah, saya juga baru membuat, ya alhamdulillah sedikit bisa buat pagar dan lain-lainnya. Dan mungkin kedepannya saya juga akan kembali untuk membahas konten-konten horor lainnya, di mana saya akan membongkar sebuah video penampakan hantu, dan faktanya saya akan memberi sebuah kejanggalan-kejanggalan di mana saya akan melihatkan pada viewers semuanya dan subscriber saya bahwa video-video yang ditayangkan oleh konten kreator horor semuanya hanyalah sebuah konten settingan belaka, dan itu bukan real sebenar-benar sebuah penampakan nyata. Oke, untuk kamu yang baru pertama kali nangkring di channel ini tidak diperuntukkan untuk kamu yang percaya sebuah penampakan horor ya. Kebanyakan dari kita ini masih mempercayai dengan adanya sebuah penampakan hantu seperti pocong, genderuwo, wewe gombel, kuntilanak, dan lain-lain sebagainya halnya. Sementara kalau kita mengkaji lagi dalam syariat Islam, tentunya sebuah penampakan ini hanyalah sebuah manipulasi jin dan setan saja. Jadi channel ini tidak diperuntukkan untuk kamu yang mempercayai bahwasanya hantu-hantu itu ada ya. Jadi sebenarnya channel ini tujuannya adalah untuk meluruskan dan mengedukasi ke kamu bahwasanya video-video horor yang berselewengan di YouTube semuanya hanyalah sebuah settingan. Dan untuk kamu yang masih stay tune di channel ini, terima kasih banyak karena sudah masuk bulan ketiga saya tidak ada update video, dan saya doakan untuk kamu yang selalu stay tune di channel ini, semoga sehat selalu, mudah rezeki, dan dipermudahkan segala urusannya baik dunia dan akhirat nanti. Amin amin Allahumma amin. Oke, pada malam hari ini saya akan membahas channelnya Gending Misteri ya, karena saya juga pengen nyenggol ya. Senang kali saya nyenggol channel horor kayak gini. Ya, saya di sini ingin menyenggol channelnya Gending Misteri lagi karena saya sangat risih dengan kontennya yang live streaming beberapa hari yang lalu ini, yang dimana dia ngebahas pondok pesantren yang memiliki aliran sesat dan ustadznya atau kiainya melakukan hal-hal tidak senonoh. Ya, boleh sih dia membuat sebuah konten horor ya, boleh saja membuat sebuah konten horor apapun judulnya, tapi jangan dibawa dengan dalih-dalih pondok pesantren yang melakukan aliran sesat ya. Secara tidak langsung orang awam atau orang yang beragama Islam maupun tidak orang yang beragama Islam, karena kan konten kreator horor ini penikmatnya kan tidak hanya orang muslim ya, pasti juga ada orang-orang di luar keyakinan orang Islam. Nah, dengan judul seperti itu saja, pondok pesantren yang memiliki keyakinan atau hal yang tidak senonoh gitu. Jadi pondok pesantren ini seperti
membuat sebuah ritual yang tidak senonoh. Jadi kesannya Islam ini identik dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya, yang berhubungan dengan seks bebas atau seperti itulah. Nah, jadi saya kalau berkomentar ya, alangkah baiknya jangan yang membuat judul itu yang berhubungan dengan sekolah. Nah, dengan sekolah, jangan dengan berhubungan dengan agama. Dan jangan pula berhubungan dengan yang menyinggung ras dan budaya, karena ini agak sensitif ya. Karena judul yang salah saja akan membawa penggilingan opini yang ke arah lain yang lebih buruk. Kalau baik penggilingan opini itu tidak masalah, tapi yang masalah adalah ke hal yang buruk. Oke, sambil saya menjelaskan sedikit apapun tentang yang ingin saya sampaikan ya. Seperti biasa guys, kan suka lama ini mukadimahnya, tapi ya sambil saya mendengarkan saya bercerita lah ya, bercerita sambil mereaction. Kita tunggu sebentar. Kita langsung saja masuk ke videonya. Nah, jadi seperti biasa ya, kalau konten kreator horor itu hobinya itu adalah pergi ke tempat yang gelap-gelap ya. Tentulah namanya juga cari hantu bang. Kalau tempat terang-terang kan nggak cari hantu bang. Ya oke. Nah, jadi di Genting Misteri ini yang videonya yang live streaming yang beberapa hari lalu ini, yang terbaru sih, lebih tepatnya ini live streaming yang terbaru, saya di situ menemukan 3 kejanggalan ya. Dan 3 kejanggalan ini sebenarnya sangat fatal. Kalau menurut saya ini adalah kejanggalan yang sangat fatal. Kenapa saya katakan kejanggalan yang sangat fatal? Ya, dari video itu kita bisa dapat menilai apakah video ini benar-benar real, nyata, atau sebuah settingan belaka. Nah, cukup kita melihat bagian-bagian tertentu ya. Jadi pada video yang ini ada sekitar 1 jam 32 menit atau 29 menit ya, 1 jam 29 menit lebih tepatnya. Jadi di sepanjang itu saya juga menemukan banyak kesalahan-kesalahan atau rekayasa-rekayasa yang terjadi pada video tersebut. Nah, tapi saya akan mengambil 3 terbesarnya aja, dimana itu ada di menit 44, ada 2 buah di menit 44, yang satu lagi di menit 58 entah 59, nanti 59 di menit 59 itu juga ada kesalahannya, dan saya cuma mengambil 3 saja. Kalau saya masukkan semuanya, wah ini bakal lama videonya. Nah, oke, kembali ke pembahasan konten kreator horor. Seperti biasanya ya, di video sebelum-sebelumnya saya sudah ngebahas bahwasanya kalau konten-konten kreator horor itu mereka sebenarnya salah yang mereka lakukan gitu. Karena saya ada ngebahas pada video sebelumnya itu, Ustadz Hadi Hidayat itu ada pernah menyampaikan, saya juga ngasih link share videonya gitu ya, pada deskripsi video saya tentang membahas konten kreator horor. Orang-orang yang mencari-cari hantu ini adalah orang-orang yang tersesat. Nah, kalau orang yang tersesat ini dalam arti konteks dia adalah sudah keluar dari hal yang diwajibkannya dalam beragama Islam. Nah, kalau memang banyak dari penikmat horor mereka mengatakan atau berdalih, nonton film hantu ini kan bang untuk meningkatkan kualitas agama bang, katanya, untuk membuktikan bahwasanya kita ini lebih kuat pada bangsa jin daripada bangsa setan. Nah, kan seperti itu katanya. Nah, kalau kita telaah lagi analoginya, kalau kita pengen memiliki sebuah kemampuan atau gimana ya penyampainya, kalau kita ingin lebih taat lagi beragama, itu kan nggak harus nonton film hantu guys. Nah, jadi kalau kita pengen taat lagi beragama, kita datangi ke kajian-kajian ilmu gitu ya, datangi ke majelis-majelis ilmu, ke masjid, membaca zikir atau berdoa, membaca Quran, menghafal Al-Quran gitu kan. Nah, seperti itulah untuk meningkatkan kualitas dalam beragama, bukan malah mencari penampakan hantu ya. Terus di Quran surah An-Naml ayat 65 Allah sudah jelas mengatakan, ini Allah yang mengatakan ya, bukan saya yang mengatakan, tapi Allah yang mengatakan. Di situ Allah sudah mengatakan bahwasanya tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang memahami perkara goib. Nah, kalau di sini saya simpulkan adalah jin itu goib. Nah, malaikat itu goib, Allah itu goib, surga neraka itu goib. Allah sudah jelas mengatakan di situ. Tidak ada di makhluk di dunia ini yang memahami perkara goib. Jadi, kalau kita ngebahas jin dan hantu, sebuah penampakan ini semacamnya, itu sudah keluar dari konteks yang Allah sampaikan pada Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu adalah sebenar-benarnya
firman atau berita yang Allah sampaikan. Kita harus mempercayainya dan mengimaninya. Secara alami, secara logikanya seperti ini. Allah sudah katakan tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang memahami perkara gaib. Lalu lantas bagaimana orang-orang yang mengatakan dia bisa melihat penampakan hantu, dia bisa melihatkan sebuah penampakan pocong, dia bisa melihat sebuah penampakan horor lainnya. Lantas bagaimana? Itu sudah keluar dari yang Allah katakan. Berarti orang itu dapat dicap sebagai pendusta. Ya. Oke, kita cukup mungkin sampai segitu ya. 10 menit saya sudah menjelaskan apa yang harus disampaikan. Karena sudah 3 bulan saya tidak upload video. Mungkin agak lama, agak banyak yang akan saya sampaikan tentunya. Kita langsung saja masuk ke video. Kesalahan yang pertama itu di menit 44. Kita percepat dikit videonya ya. Yang biasanya bilang, wow, lu pakai HP Redmi doang bang, atau HP Xiaomi A5 bang, HP murah. Sekarang saya udah ganti HP nih, udah agak mahal dikit HP-nya. Tapi nggak ada fingerprintnya ya. Tunggu ya, di menit 44. Ini videonya panjang kali nih, nanti saya kecilkan lagi nih, menyusah. Video panjang nggak ada gunanya juga. Nah di sini. Nah yang ini ya, di durasi yang ini nanti sosok si hantu menghilang ya. Sebenarnya banyak sih di video Gending Misteri itu. Kalau hantunya menghilang itu pasti dengan metode yang sama atau cara yang sama, yaitu menghilangnya dengan merunduk ke bawah ya, jongkok lah istilahnya ya. Kalau di sini bilang jongkok mungkin, atau di daerah kamu mungkin merunduk ke bawah. Karena menghilangnya itu nggak terbang ke atas, nggak menghilang sing gitu kan. Nah, tapi dia kalau hantunya dari channel Gending Misteri ini, dia merunduk ke bawah, jongkok ke bawah gitu. Jadi kesannya tuh hilangnya tuh hilang dibuat-buat gitu. Nah ini detik-detik ya, detik-detik bahwasanya hantunya bakal menghilang. Kita perhatikan ya sama-sama. Di sini kita dapat menyimpulkan, kalau menghilangnya ke bawah berarti hantunya hanya rekayasa belaka. Tapi kalau menghilangnya di depan mata atau terbang ke atas ya mungkin beda cerita ya. Beda cerita lagi jadinya. Ya kita perhatikan sama-sama, kita lihat bagaimana sosok hantu ini menghilang. Nah ini dia, sebentar lagi dia akan menghilang. Oke, ayolah menghilang lah. Nah tengok ini nih, pasti nanti merunduk ke bawah. Lihat. Nah kan, kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Jadi hantu ini dia ngilangnya ke bawah, nggak terbang ke atas, nggak cing gitu aja, tapi dia merunduk ke bawah. Nah sekali lagi kita lihat nih, 3 kali kita kasih kamu untuk melihat ya, seperti apa sosoknya menghilang. Nah ternyata menghilangnya itu ke bawah. Oke ya. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya ini adalah sebuah konten rekayasa belaka. Nah, kita masuk ke kejanggalan yang kedua adalah ini adalah bukan video live streaming. Kan banyak yang bilang, "Bang, itu kan dia live streaming, Bang. Bagaimana cara dia membuat kemungkinan penampakan itu, dan tidak mungkin kan harus men-setting semuanya dari awal ya." Bisa-bisa saja, karena saya juga sudah membuat konten horror settingan. Kamu bisa lihat video saya yang beberapa tahun lalu di mana saya membuat konten hantu settingan ya. Saya pergi ke hutan, saya buat pocong-pocongan. Nah, jadi di sini saya buktikan ini adalah upload video yang di live streaming kan ya. Upload video yang kemudian di live streaming kan. Karena di YouTube itu bisa upload video live streaming tapi berupa upload video. Contohnya kayak channel-channel solawat, channel-channel musik, kan ada baca tuh live streaming gitu kan. Nah, tapi yang diputar musik gitu. Nah, itu adalah live streaming yang berupa upload video. Nah, coba kamu lihat ini. Di menit yang ini adalah video kena cut. Nih ya, tiba-tiba tuh ya, perhatikan tembok yang ini. Nih, perhatikan tembok yang saya tandain ini. Tembok yang saya tandain ini tiba-tiba kan posisi dekat, langsung udah jauh aja temboknya. Kapan mundurnya dia coba? Coba kapan mundurnya? Tembok yang ini tiba-tiba udah jauh aja dia mundur ke belakang si konten kreator. Lihat itu ya. Nah, udah mundur aja dia. Jadi videonya ini di-cut untuk mempersiapkan
si yang kreatornya menjadi hantu berikutnya ini, yang sekarang ini, untuk mempersiapkan dia tegak di belakang. Jadi videonya ini di-cutnya sedikit. Kalau kita perhatikan sesama, kalau kita perhatikan lagi, ya, lihat ini. Bentar ya, saya dekat sini. Kamu perhatikan bagian sini. Kalau kita perhatikan dengan sesama, ini akan sangat-sangat jelas. Nah, begitu.